Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Salawat menyertai salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lilis Yulianti selaku moderator pada kelompok 2 dan rekan-rekan saya Firdayanti, Widya Putri, Amelia Salsabila, Fakihudin, Sunarti B, dan M. Fadila Al-Hidayat akan membawakan materi terkait dengan kajian sejarah Pancasila pada masa Orde Lama. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama, M. Fadila Al-Hidayat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, yaitu materi pertama, sejarah perkembangan Pancasila pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi yang artinya Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan bahwa ideologi Pancasila berasal dari mitologi yang belum jelas, tetapi Soekarno tetap berani membawakan konsep Pancasila ini untuk dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nah, pada masa ini Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kewarganegaraan. Maka dari itu, Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pemateri kedua, Saudari Widya Putri. Atas kesempatannya, di sini saya akan melanjutkan materi dari sejarah perkembangan Pancasila pada masa Orde Lama. Pada periode tahun 1945 sampai dengan 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun, setelah penjajah dapat diusir, bangsa Indonesia mulai mendapat tantangan dari dalam. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sehingga menyebabkan tidak adanya stabilitas pada pemerintahan. Itu saja yang sempat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih untuk Saudari Widya Putri. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga, Saudari Firdayanti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pada periode tahun 1950 sampai dengan 1955. Pada periode ini, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada kenyataannya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Sistem pemerintahannya yang liberal lebih menekankan hak-hak individual. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilihan umum tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilihan umum yang paling demokratis. Akan tetapi, anggota konstituen hasil pemilihan umum tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pemateri keempat, Saudara Fakihudin. Terima kasih atas kesempatannya.
Adapun yaitu selanjutnya pada periode tahun 1956 sampai dengan 1965 dikenal sebagai demokrasi terpimpin, akan tetapi demokrasi justru tidak berada pada kekuasaan rakyat yang merupakan amanah nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui dekret presiden. Oleh karena itu terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter, mengangkat dirinya menjadi presiden yang masa jabatannya seumur hidup. Selain itu, terjadinya politik konfrontasi karena digabungkannya nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok dengan konsep negara Indonesia. Terbukti bahwa pada masa ini adanya kemerosotan moral di masyarakat yang tidak lagi hidup bersandingkan nilai-nilai Pancasila, serta berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi-ideologi lain. Dalam mengimplementasikan Pancasila, Presiden Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan USDEK untuk mengarahkan perjalanan bangsa. Beliau menekankan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, nasionalisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Akan tetapi, hasilnya adalah terjadinya rencana kudeta oleh PKI dan lengsernya Presiden Soekarno dari jabatannya. Dinamika perdebatan ideologi antara kelompok Islam dengan Pancasila adalah wajah dominan perpolitikan nasional pada masa Orde Lama. Pada dasarnya, hal ini diterbelakangi oleh kekecewaan kelompok Islam atas penghapusan Piagam Jakarta dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, apalagi ketika penguasa menggunakan Pancasila sebagai alat untuk menekan dan mengekang kelompok Islam. Hal ini tampak jelas ketika akhir tahun 1950-an, Pancasila sudah bukan merupakan titik pertemuan bagi semua ideologi bagaimana yang dimaksud oleh Soekarno. Pancasila telah dimanfaatkan sebagai senjata ideologis untuk mendelegitimasi tuntutan Islam bagi pengakuan negara atas Islam. Bahkan secara terang-terangan pada tahun 1953, Presiden Soekarno mengungkapkan kekhawatirannya tentang implikasi-implikasi negatif terhadap kesatuan nasional jika kelompok Islam di Indonesia masih memaksakan untuk tuntutan mereka untuk sebuah negara Islam. Pada masa ini juga Presiden Soekarno membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia, yaitu Partai Masyumi, karena dituduh terlibat dalam pemberontakan regional berideologi Islam. Kepentingan-kepentingan politis dan ideologis yang saling berlawanan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Komunis Indonesia, sampai akhirnya melahirkan Gerakan P30 SPKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih. Kita lanjut untuk pemateri kelima, Saudari Amelia Salsabila. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja materi selanjutnya, yaitu penyimpangan-penyimpangan Orde Lama. Penyimpangan-penyimpangan di era Orde Lama yaitu yang pertama, Presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum 1955 dan membentuk DPR gotong royong. Hal ini dilakukan karena DPR menolak rancangan pendapatan dan belanja negara yang diajukan pemerintah.
Kedua, pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri-menteri negara, yang berarti menempatkannya sebagai pembantu presiden. Ketiga, kekuasaan presiden melebihi wewenang yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini terbukti dengan keluarnya beberapa presiden sebagai produk hukum yang setingkat dengan Undang-Undang Dasar tanpa persetujuan DPR. Penetapan ini antara lain meliputi penyederhanaan kehidupan partai-partai politik dengan dikeluarkannya penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959. Yang kedua, pembentukan Front Nasional dengan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Ketiga, pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota MPRS, DPA, dan MA oleh Presiden. Kemudian penyimpangan Orde Lama yang keempat, yaitu hak budget DPR tidak berjalan karena pemerintah tidak mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih. Materi terakhir, Saudari Sunarti B. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Materi selanjutnya itu tentang pengamalan Pancasila di era Orde Lama. Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan. Selain itu, muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan, sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi makin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G30 SPKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Mengingat keadaan makin membahayakan, Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1969 atau yang biasa dikenal dengan Super Semar untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Super Semar tersebut dianggap sebagai awal dari masa Orde Baru. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Sebagai hasil akhir dari presentasi ini, maka saya dapat tarik kesimpulan bahwa sejarah Pancasila pada masa Orde Lama itu, periode pertama dimulai pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Kemudian periode kedua pada tahun 1950 sampai dengan 1955. Dan yang terakhir pada tahun 1956 sampai dengan 1965. Dan pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Namun pada saat itu kenyataannya Pancasila hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dengan diangkatnya Presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Saya rasa cukup untuk presentasi dari kelompok 2 terkait dengan sejarah kajian Pancasila pada masa Orde Lama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.